Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak nilainya 90, ibu-ibu yang menjawab salam masih separuh, belum kedengaran galau. Biasa kalau saya ke Sumberjaya, karena memang masyarakat Sumberjaya itu selalu hampir tiap minggu mengadakan yasinan rutin, pengajian-pengajiannya juga rutin. Walaupun masyarakat Sumberjaya heterogen, tapi kemudian sangat mengamalkan agama, kehidupannya pun sangat baik. Pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas nama pribadi, keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Bengkulu, khusus kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Karena tentu saja di dalam kita berkenalan memimpin pemerintah dan sebagainya, tentu ada hal-hal yang kurang pas dan kurang berkenan, ada hal-hal yang mungkin tidak disenangi sempat menggoreskan hati dan sebagainya. Maka untuk itu dengan segala kerendahan hati mewakili seluruh pemerintah Kota Bengkulu dan keluarga kami, mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali kepada bulan yang agung, bulan yang suci, bulan yang penuh ampunan rahmat, bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Bapak hadirin sekalian, sudah lama saya tidak berjumpa, bersilaturahim dengan seluruh warga masyarakat khusus di Sumberjaya ini, sehingga pada malam hari ini kebahagiaan yang kami rasakan tidak bisa diukir dengan kata-kata. Karena acara pada hari ini, halal bihalal yang kita lakukan pada hari ini, maka kemudian pertemuan majlis-majlis seperti ini sesungguhnya adalah majlis yang dicintai, disenangi Allah Subhanahu wa taala, di mana majlis-majlis ini ada sekelompok malaikat yang ditugaskan hanya untuk mencari majlis-majlis seperti ini. Dan tidaklah seorang hamba yang duduk di dalam majlis seperti ini, ketika selesai majlis ditutup dengan doa kafaratul majlis, maka tidak ada satu jamaah pun, hamba pun yang tidak diampuni dosa-dosanya. Bapak hadirin sekalian, pada kesempatan ini pemerintah Kota Bengkulu juga ingin menyampaikan bahwasanya pemerintah Kota Bengkulu menyadari khusus masyarakat Sumberjaya. Masyarakat Sumberjaya ini dengan kami secara pribadi tentu hubungannya sudah sangat lama. Hampir setiap momentum dan kesempatan masyarakat Sumberjaya selalu bersama-sama. Bahkan bisa dikatakan, dan saya sering mengatakan dimanapun saya berada, ketika pertemuan dimanapun, ayo kita contoh masyarakat Sumberjaya. Jarang kita dengar ada kerusuhan, masyarakatnya tentram, masyarakatnya damai, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi satu dengan yang lain. Dulu ketika ada bantuan-bantuan misalnya, semangatnya selalu mengedepankan kebersamaan. Walaupun beras secanting dibagi beberapa orang, tidak masalah dibagi rata. Tidak boleh ada satu yang senyum tetapi yang lain tidak senyum. Dan semangat ini Bapak Ibu sekalian adalah modal besar bagi pemerintah Kota Bengkulu untuk bagaimana kemudian setiap kelurahan-kelurahan sama dengan masyarakat Sumberjaya, bagaimana selalu mengedepankan prasangka baik, bagaimana kemudian bisa membuka diri dengan setiap perbedaan-perbedaan, karena sesungguhnya ini adalah modal daripada kemajuan sebuah kota. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, ketika dulu di 2012 menjelang 2013, saya berkeliling dari pintu ke pintu, dari gang ke gang, dari jalan ke jalan. Saya dengan Ibu Linda ketika itu mendatangi warga masyarakat Sumberjaya khususnya. Dan alhamdulillah masyarakat Sumberjaya ketika itu memberikan dukungan sepenuh hati, sehingga kemudian Helmi Linda mendapatkan kepercayaan masyarakat Sumberjaya ketika itu. Bapak dan saya, idealnya
Ketika itu hampir setiap orang akan mengatakan pastilah sumber daya pembangunnya akan lebih dulu daripada daerah-daerah yang lainnya. Bapak ini sekalian perlu saya jelaskan, saya juga mendengar dan memahami bahwasanya pembangunan infrastruktur di Surabaya, di Sumberjaya, memang kita prioritaskan adalah bagaimana daerah-daerah yang lain terlebih dahulu. Sumberjaya diagendakan tepat pada tahun anggaran 2017, gang, jalan, drainase dan sebagainya infrastruktur, maka semuanya akan dibenahi di tahun 2017. Kenapa begitu? Perlu saya jelaskan, karena memang Bapak Ibu sekalian, semangat kita di Sumberjaya ini, bagaimana kita memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang lain terlebih dahulu. Misalnya di Karangenda ada jalan-jalan yang masih tanah liat, yang dulu ketika kita di sana sebagian besar masyarakat tidak memilih helminida. Justru itu kita dahulukan agar sempurnalah kebaikan masyarakat Sumberjaya. Bahwasanya Sumberjaya yang dulu di garda terdepan mendukung dan memilih, tapi kemudian ketika menikmati hasil, silahkan kemudian yang dulu menikmatinya. Sama ketika kita memberikan sesuatu yang kita berikan kepada orang banyak, tentu yang memberikannya tidak mungkin tidak dapat, tetapi kemudian memuliakan orang lain, ini akan menyempurnakan kemuliaan yang membagikan. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga yang perlu kami sampaikan, bahwasanya pemerintah Kota Bengkulu dulu telah berjanji, pertama yang kita ingin bangun adalah infrastruktur. Sebelum menjabat menjadi wali Kota Bengkulu di 2012 tepatnya, anggaran infrastruktur kita hanya sampai 30 miliar. Ketika 2013 kami memimpin, naik menjadi 78 miliar, dan tahun 2016 naik 600% untuk infrastruktur. Yang kedua, dulu kita tidak punya rumah sakit di Kota Bengkulu, ratusan tahun usianya, maka alhamdulillah berkat dukungan penuh dari masyarakat Sumberjaya, maka alhamdulillah hari ini rumah sakit Kota Bengkulu telah berdiri dan telah melayani banyak masyarakat, bukan hanya masyarakat Kota Bengkulu, tapi masyarakat dari kabupaten bahkan provinsi lain. Bahkan juga sudah banyak anak-anak muda kita, putra putri Bengkulu yang sekolah di kesehatan kedokteran sudah bisa bekerja di rumah sakit Kota Bengkulu di tempat kelahirannya sendiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, program-program yang lain semisalnya adalah bagaimana kemudian pemerintah dulu berjanji bagaimana menyediakan air bersih bagi masyarakat Kota Bengkulu. Di 2016 dan 2017 kita sedang mengadakan program bantuan 10.000 KK PDAM gratis bagi masyarakat Kota Bengkulu. PDAM kemarin sudah datang ke Kampung Melayu di data kurang lebih 2.200 KK yang menurut PDAM berhak dan mengusulkan untuk mendapat pemasangan PDAM gratis. Bapak Ibu sekalian, program-program pemerintah yang lain tentu tidak bisa berhasil tanpa dukungan penuh, tanpa doa dari seluruh masyarakat, khusus di Sumberjaya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan halal ini saya ingin mengingatkan tekad Kota Bengkulu, Bengkuluku yang bersih, Bengkuluku yang indah, Bengkuluku yang sejuk, kreatif, peduli, aman dan religius. Ini adalah sebuah tekad besar. Ketika ini dilakukan secara bersama-sama, saya yakin Kota Bengkulu akan menjadi kota Bengkulu yang mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tekad yang belum berhasil adalah Bengkulu Kurnitus. Kalau Bengkulu bersih, tidak sejuk, kita sudah mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat untuk mendapatkan liburan. Dan kemudian Bengkulu yang aman, di pos-pos aman di RT RW sudah dilakukan sehingga kita mendapat predikat kota teraman. Tetapi Bengkulu religius ini Bapak Ibu sekalian memerlukan dukungan semua pihak, memerlukan dukungan RT, kelurahan dan sebagainya. Oleh karena itu saya berharap dukungan penuh. Bagaimana kemudian masjid kita makmur. Target daripada Bengkulu religius ini adalah terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Seorang istri yang solehah, yang sayang, cinta kepada suami, bukan karena suami berkantong tebal, bukan karena suami berpangkat tinggi, bukan karena suami berhidung mancung, tetapi cinta, sayang kepada suami karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sang suami, dia cinta kepada istrinya, dia sayang kepada istrinya, bukan karena istri
berhidup mancung, bukan karena istri berisuk pipit, bukan juga karena mertua punya warisan banyak, bukan, tetapi dia cinta sayang kepada istri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun anak-anaknya begitu. Ketika suasana ini terbangun dengan tekad kumpul religius, saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kebahagiaan yang sebenarnya kepada kita. Karena sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan itu tidak Allah letakkan kepada pangkat, jabatan, harta. Tidak. Kalau pangkat memang betul-betul bisa memberikan kebahagiaan, maka tentu Fir'aun adalah orang yang berbahagia. Kalau harta betul-betul bisa memberikan kebahagiaan, maka Qarun adalah orang yang paling bahagia. Tapi sejarah telah mencatat Fir'aun, Qarun adalah orang yang paling celaka di dunia yang sementara akhirat selama-lamanya. Tapi seorang sahabat Bilal, seorang sahabat yang hitam legam, seorang budak yang tidak kaya, tidak punya pangkat jabatan, tapi dia punya agama, maka kemudian Bilal Allah berikan kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan di dunia yang sementara akhirat selama-lamanya. Ini sesungguhnya tujuan daripada kota yang religius. Saya tidak begitu bangga ketika rumah sakit berdiri di zaman kepemimpinan wali kota sekarang. Saya tidak begitu bangga ketika dulu pegawai negeri sipil tidak mendapatkan uang makan, hari ini mendapatkan uang makan 20.000. Saya tidak begitu bangga dulu tenaga kontrak hanya diberikan penghasilan 750.000, sekarang 1.250.000. Saya tidak begitu bangga ketika seluruh jalan yang mulus di semua. Saya tidak begitu bangga ketika seluruh warga kota Bengkulu mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang maksimal. Saya tidak begitu bangga, tapi saya akan bangga, kita akan bangga kalau kota Bengkulu ini Bapak Ibu sekalian, masjidnya makmur, sholat 5 waktunya makmur, dan kemudian rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, lahir dari anak-anak kita, lahir dari anak-anak keluarga kita, anak-anak yang soleh-solehah, sayang kepada kedua orang tuanya. Dan ini Bapak Ibu sekalian adalah tekad Bengkulu yang religius. Ini yang ingin kita lahirkan dari kota yang kita cintai ini. Dan oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam rangka halal bihalal ini, maka saya mengajak kepada kita semua untuk kita bergandengan tangan bagaimana mensukseskan Bengkulu ini menjadi kota yang religius. Terakhir yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini adalah bulan Syawal. Kita juga diperintahkan, dianjurkan untuk berpuasa di bulan Syawal, dan kita juga diperintahkan untuk saling memaafkan. Kita jadikan momentum bulan Syawal ini untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan momentum bulan Syawal ini kemudian kita selalu mengedepankan prasangka baik. Kita mengedepankan pikiran-pikiran yang baik. Kita mengedepankan lisan-lisan yang baik. Kita mengedepankan amal-amal yang baik. Apapun yang kita lakukan dengan kebaikan, maka pasti hasilnya baik. Kalau kita bicara baik, hasilnya baik. Kalau kita berpikir baik, hasilnya baik. Kalau kita bekerja baik, hasilnya juga baik. Tapi sebaliknya, ketika kita berbicara tidak baik, pasti hasilnya tidak baik. Ketika kita berpikir tidak baik, pasti hasilnya tidak baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan hari ini saya mengajak kita bersama untuk kemudian kita membuka hati kita saling memaafkan. Mari kita sosok masa depan kota Bengkulu yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan hidayah kekuatan kepada kita semua untuk selalu memperbaiki iman dan amal kita. Betul.